Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada video kali ini aku mau membahas mengenai pendaftaran Polbid Kemenhub Kementerian Perhubungan. Buat yang belum tahu Kemenhub itu apa, oke akan aku bahas dulu ya. Nah, Kemenhub ini merupakan singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang mana dari namanya saja Kementerian Perhubungan, yaitu merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang menyelenggarakan sekolah kedinasan untuk pembentukan ASN. Sama halnya kayak Kemenkeu ya, yang menaungi STAN. Kalau untuk masuk STAN kan harus melalui SPMB ya, SPMB STAN. Nah, kalau untuk masuk sekolah kedinasan naungan Kemenhub ini ada website khususnya, yakni namanya Si Pencatar. Si Pencatar ini merupakan laman yang digunakan oleh Kemenhub untuk menyeleksi calon taruna baru. Sedangkan daftarnya itu tetap di laman SSCASN Dikdin. Jadi laman untuk seleksi dan juga laman untuk pendaftarannya itu beda ya. Oke, selanjutnya mengenai jalur seleksinya. Perlu kalian ketahui seleksi sekolah kedinasan Kemenhub itu bervariasi loh. Tapi kali ini aku mau bahas jalur seleksi yang paling diidam-idamkan oleh peserta, karena apabila nanti lulus seleksi, auto jadi PNS atau pegawai negeri sipil. Karena tes masuknya kan emang udah kayak tes CPNS ya. Jadi kalau lolos itu nanti auto jadi CPNS. Dan ketika lulus kuliah nanti tinggal nerima SK tentunya, SK PNS. Wah, buat yang cita-citanya jadi PNS ini pasti langsung falling in love ya. Oke, apa dong nama seleksi jalur seleksinya? Namanya yakni Polbid. Polbid ini merupakan salah satu jalur seleksi untuk PTK Kemenhub dengan menggunakan pola pembibitan. Pola pembibitan di lingkungan Kemenhub ini terbagi menjadi 3 dan memiliki kuota penerimaan yang berbeda-beda. Pertama yaitu Polbid Kemenhub, lalu yang kedua ada Polbid Kemenhub khusus putra atau putri dari Papua Barat, dan yang terakhir yaitu Polbid Pemda. Selain itu, buat kalian yang tertarik masuk PTK Kemenhub, jalur Polbid ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pendaftaran calon taruna Polbid, yaitu yang pertama khusus untuk Polbid Kemenhub, yang dikhususkan buat putra-putri Papua dan juga Papua Barat itu hanya dilaksanakan atau digelar oleh Poltekbang Jayapura dan juga Poltekpel Sorong. Dan itu pun hanya dibuka untuk keturunan dari Papua dan juga Papua Barat lulusan SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan surat OAP. Jenis Polbid yang selanjutnya yakni Polbid Pemda. Nah, Polbid Pemda ini hanya dilaksanakan oleh PTDI STTD Bekasi. Pendaftar Polbid Pemda ini wajib berdomisili sesuai dengan wilayah formasi Prodi Pemda dan juga dibuktikan dengan KTP dan juga KK. Yang selanjutnya yaitu pendaftar Polbid Kemenhub. Nah, ini dapat memilih prodi tanpa dibatasi dengan domisili asal ya. Tapi pendaftar Polbid Kemenhub ini hanya bisa memilih satu prodi saja. Nah, Polbid Kemenhub ini yang biasanya banyak diincar oleh para peserta ya, karena kan sifatnya umum gitu. Bisa diikuti oleh semua pemuda-pemudi asli Indonesia. Nah, adapun syaratnya yakni berkewarganegaraan Indonesia. Selain warga Indonesia, warga asing juga ternyata bisa loh, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, untuk syarat dan juga jadwal pendaftaran Polbid akan aku bahas di video tersendiri ya, supaya nanti pembahasannya bisa lebih jelas dan juga runtut. Untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa PTK Kemenhub jalur Polbid, kalian harus tahu nih, tahapannya tuh apa aja sih? Nah, kalau misalnya kalian tahu dari sekarang, kan bisa sambil mempersiapkan ya lebih awal gitu. Dan juga harapannya nanti persiapannya jadi lebih matang gitu. Oke, seleksi kedinasan Kemenhub dilakukan dalam 3 tahapan dan juga menerapkan sistem gugur. Masing-masing tahapan memiliki tes dan juga biaya yang berbeda-beda. Nah, untuk biaya seleksinya ini menyesuaikan peraturan dan juga tarif seleksi masing-masing perguruan tinggi kedinasan ya. Kadang dari PTK yang satu dengan PTK yang lain itu berbeda. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan dibuat sama rata dan juga diumumkan pada laman Si Pencatar nanti. Nah, seleksi tahap 1 yaitu pendaftaran. Di tahap pendaftaran ini biasanya ada biaya tertentu yang harus disiapkan. Yang selanjutnya itu ada seleksi administrasi. Di bagian seleksi administrasi ini biasanya itu tidak ada biaya, jadi tidak dipungut biaya. Nah, seleksi administrasi ini kan merupakan seleksi kelengkapan berkas ya, seperti misalnya KTP, transkrip nilai pada ijazah, atau berkas-berkas lain yang sudah ditentukan untuk dilampirkan. Yang selanjutnya yaitu seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 ini meliputi kompetensi dasar yang meliputi TBK, TIU, dan juga TKP.
Nah, untuk TWK sendiri merupakan tes yang akan diuji kedalaman pengetahuan kalian mengenai kebangsaan Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu TIU. Nah, TIU ini menilai 3 kemampuan yang ada pada peserta, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan juga kemampuan figural. Kemampuan verbal ini dinilai lewat soal-soal analogi, silogisme, dan juga analitis. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Yang selanjutnya yaitu tentang kemampuan numerik. Numerik ini dinilai melalui soal-soal deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Nah, yang selanjutnya yakni TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, ini merupakan tes yang digunakan untuk menguji karakteristik teman-teman sebagai peserta. Nah, biasanya tuh tes ini berisi soal-soal yang mengharuskan teman-teman tuh untuk memilih tindakan tertentu. Jadi tuh nggak ada jawaban yang benar atau salah, tetapi kayak menguji penalaran kayak gitu loh. Seleksi tahap 3 yaitu seleksi atau tes kesehatan dan juga kesemaptaan, yaitu meliputi lari, sit up, push up, dan juga shuttle run, atau nanti juga ada cek-cek kesehatan lain seperti cek mata mungkin, cek gigi gitu. Yang selanjutnya yaitu psikotes. Nah, psikotes ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan juga watak calon taruna yang sedang diseleksi. Hasil soal psikotes sendiri itu biasanya punya peran penting dan juga besar gitu untuk menentukan apakah peserta itu tuh cocok untuk dijadikan seorang taruna Kemenhub. Yang terakhir yaitu yang paling penting adalah wawancara. Nah, tes wawancara ini digunakan untuk mengetahui visi misi, tujuan, problem solving, bahkan kemampuan public speaking dan juga sikap dari peserta ya. Perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa tes wawancara ini tuh mulai dinilai itu dari masuk, membuka pintu aja tuh udah dinilai gitu. Sampai dengan gaya bicara dan juga cara menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Dan tesnya itu aja ya. Habis itu paling menunggu beberapa waktu untuk pengumuman. Nah, yang selanjutnya yakni daftar perguruan tinggi Kemenhub. Oh ya, perlu kalian ketahui ya bahwa Kemenhub ini merupakan satu-satunya kementerian yang paling banyak menaungi sekolah kedinasan loh. Secara total itu Kemenhub resmi menaungi sekitar 21 sekolah kedinasan yang terbagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu pendidikan transportasi darat yang terdiri dari. Yang kedua, meliputi pendidikan transportasi laut yang terdiri dari. Dan yang terakhir yakni pendidikan transportasi udara yang meliputi. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.